Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Ramno Kadangbuah, NIM L01191148, peserta mata kuliah sedimentologi kelas B. Jadi untuk memenuhi tugas sedimen yang telah diberikan minggu lalu, yaitu mengambil jurnal dari internet kemudian dipresentasikan, dan saya mendapat hubungan sedimen dengan mangrove, dan saya mengambil judul di internet yaitu hubungan tekstur sedimen dengan mangrove di Desa Mojo, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Desa Mojo merupakan suatu kecamatan yang suatu desa yang berada di wilayah Kecamatan Ulu Jami yang memiliki kawasan mangrove yang luas. Hutan mangrove di Desa Mojo merupakan hasil rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak terkait di daerah tersebut. Penelitian ini ialah untuk mengetahui hubungan karakteristik sedimen terhadap tegakan mangrove, dan adapun metode yang digunakan yaitu metode untuk menghitung kerapatan mangrove, yaitu metode point-centered quarter method, dan karakteristik sedimen meliputi pengukuran fisika sedimen, pengukuran tekstur sedimen, dan dengan metode soil jar test atau FAO, dan bahan organik sedimen diukur dengan metode LOI atau loss on injection. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan mangrove di Desa Mojo termasuk sangat padat karena memiliki kerapatan lebih dari 1.500 pohon per hektar. Menurut Kepmen LH nomor 201 tahun 2004. Sedimen pada kawasan mangrove Desa Mojo memiliki karakteristik tekstur yang silt atau lumpur. Nah, hasil partisipal komponen analisis korelasi spesies mangrove dipengaruhi langsung oleh kualitas silt dibandingkan dengan faktor lingkungan lainnya. Pendahuluan. Nah, hutan mangrove merupakan ekosistem peralihan antara daratan dan lautan. Pertumbuhannya itu dapat dipengaruhi oleh adanya sedimen dan faktor lingkungan lainnya. Salah satu faktor yang mendukung komposisi mangrove yang baik yaitu sedimen. Karakteristik sedimen yang baik dapat menentukan pertumbuhan mangrove. Nah, karakteristik sedimen merupakan faktor pembatas terhadap pertumbuhan mangrove itu sendiri. Tekstur dan konsentrasi ion mempunyai susunan jenis dan kerapatan tegakan. Misalnya, jika komposisi sedimen lebih banyak liat atau clay dan lumpur atau silt, maka tegakan mangrove akan menjadi lebih rapat. Sedimen memiliki mangrove memiliki kekhasan yang secara alami. Sedimen mangrove dapat dijadikan sebagai patokan untuk melihat produktivitas dari mangrove itu sendiri. Komposisi spesies dan pertumbuhan mangrove tergantung pada komposisi fisik dari sedimen, proporsi dari ukuran
partikel pasir, debu, dan liat mempengaruhi permeabilitas sedimen, kesuburan, dan salinitas. Nah, tujuan dilakukannya penelitian ini ialah satu, untuk mengetahui kerapatan mangrove di Desa Mojo, dan kedua, untuk mengetahui karakter sedimen pada komunitas mangrove di Desa Mojo, dan ketiga, untuk mengetahui hubungan antara komunitas mangrove dengan karakteristik sedimen. Selanjutnya ada materi dan metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Mojo, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Nah, wilayah ini merupakan wilayah pesisir pantai yang dilalui oleh Sungai Komal. Kawasan mangrove di daerah ini terdapat di pesisir pantai Desa Mojo, yaitu ujung muara Sungai Comal. Dan sampling dilakukan di 3 stasiun yang berbeda. Nah, sampel sedimen yang diambil pada setiap titik di 3 stasiun berdasarkan vegetasi mangrove yang dianggap rapat, sedang, dan jarang. Pengambilan sedimen dilakukan dengan menarik garis transek dengan menggunakan roll meter sepanjang 50 meter pada setiap stasiun. Nah, pada setiap stasiun terdapat 5 titik dengan jarak antar titik yaitu 10 meter. Pengukuran tekstur sedimen. Pada pengukuran tekstur sedimen digunakan metode analisis tekstur yaitu metode soil jar test atau FAO, yaitu dengan menggunakan gelas ukur berukuran 500 ml sebagai pengganti jar dengan penutup. Gelas ukur diisi dengan setengah penuh sedimen, kemudian diberi air hampir penuh. Gelas ukur kemudian ditutup dan menggunakan plastik press dan kemudian dikocok beberapa menit hingga semuanya tercampur. Kemudian didiamkan hingga endapan terlihat dan didiamkan kira-kira selama 1 hari. Kemudian untuk pengukuran bahan organik menggunakan metode LOI atau Loss on Ignition. Nah, menurut Heyril et al. Pada tahun 2001, yaitu sedimen seberat 5 gram ditempatkan pada cawan porselen sebagai wadah. Nah, kemudian dikeringkan dengan oven dengan suhu 550 derajat selama 5 jam. Untuk analisis data, untuk mengetahui korelasi dari karakteristik antar jenis mangrove berdasarkan variabel-variabel lingkungannya, serta kemiripan antar stasiun berdasarkan indeks nilai penting dan variabel lingkungan, sehingga digunakan participal component analysis atau PCI dengan analisis clustering. Adapun hasil dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian ini, yang pertama itu hasil tanaman mangrove yang terdapat pada lokasi penelitian ditanami dengan tujuan agar dapat menahan gempuran ombak dan juga terjadinya abrasi, karena di belakang daerah mangrove terdapat tambak milik penduduk. Namun seiring dengan perkembangan waktu, daerah ini berkembang menjadi tujuan wisata. Nah, spesies mangrove yang mendominasi
ditemukan di lokasi terdiri dari Rhizopora mucronata, Avicennia alba, dan Avicennia marina. Mangrove yang berada di lokasi tersebut umumnya telah mencapai ukuran pohon. Hasil untuk indeks nilai penting atau INP dari 3 spesies mangrove yang diperoleh pada 3 stasiun di lokasi penelitian didapatkan indeks nilai penting spesies tertinggi pada ketiga stasiun, yaitu Rhizopora mucronata. Hasil untuk bahan organik didapatkan nilai untuk ketiga stasiun pada setiap titik sampling pada setiap stasiun dengan hasil perhitungan rata-rata bahan organik tertinggi, yaitu pada stasiun 3. Untuk parameter fisika sedimen memperoleh hasil pengukuran terhadap suhu sedimen dan pH pada setiap stasiun konstan, sedangkan salinitas sedimen memiliki nilai yang bervariasi pada setiap stasiun. Kemudian hasil untuk analisis tekstur sedimen. Hasil pengukuran yang dilakukan terhadap tekstur sedimen dengan menggunakan metode soil jar test pada lokasi penelitian dengan kedalaman pengambilan sampel 15 cm berdasarkan pengamatan terhadap pengendapan sedimen, yaitu silt atau lumpur dan clay atau liat. Nah, karakteristik tekstur sedimen pada stasiun 1, 2, dan 3 didominasi oleh silt, sedangkan warna sedimen pada ketiga stasiun tidak ada perbedaan, yaitu berwarna abu-abu. Untuk pembahasan sendiri, kawasan mangrove di Desa Mojo, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang memiliki potensi yang besar sebagai tempat tumbuhnya mangrove. Nah, mangrove yang berada di daerah ini didominasi oleh mangrove Rhizopora mucronata, kemudian Avicennia alba, dan Avicennia marina. Kerapatan mangrove terbesar berada pada stasiun 2, yaitu 3.066 pohon per hektar. Kemudian stasiun 1 sebesar 2.772 pohon per hektar, dan pada stasiun 3 sebesar 1.997 pohon per hektar. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 201 tahun 2004, bahwa perhitungan kerapatan mangrove yang diperoleh pada ketiga stasiun di lokasi penelitian tergolong dalam kriteria sangat padat. Dikatakan sangat padat apabila memiliki kerapatan lebih dari 1 atau sama dengan 1.500 pohon per hektar. Nah, berdasarkan hasil perhitungan bahan organik sedimen, didapatkan nilai bahan organik
yang bervariasi pada setiap stasiun. Di mana nilai bahan organik tertinggi berada pada stasiun 3 yang mempunyai kerapatan paling rendah, yaitu 1.997 pohon per hektar, yaitu dengan rata-rata bahan organik sebesar 19,48%. Kemudian rata-rata nilai bahan organik tertinggi kedua berada pada stasiun 1 dengan kerapatan 2.772 pohon per hektar, yaitu sebesar 19,26%. Kemudian rata-rata bahan organik terendah berada di stasiun 3 dengan rata-rata sebesar 17,33 per hektar dengan kerapatan pohon 3.066 pohon per hektar. Hal ini menunjukkan bahwa kerapatan yang tinggi tidak berpengaruh terhadap tingginya bahan organik. Nah, menurut Darmadi tahun 2012, di desa Cangkringan, Indramayu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerapatan mangrove tertinggi pada tingkat Pancang dan Semai di stasiun 1 memiliki kandungan bahan organik yang cenderung rendah hingga sangat rendah. Hal ini dikarenakan karena bahan organik tersebut digunakan atau diambil oleh akar untuk pertumbuhan mangrove itu sendiri. Bahan organik yang terdapat pada lapisan tanah bagian atas atau permukaan tumbuh-tumbuhan dan aktivitas sejumlah besar organisme terjadi pada permukaan tanah bagian atas tersebut. Hasil analisis tekstur sedimen yang dilakukan pada kedalaman 15 cm di lokasi penelitian pada stasiun 1, 2, dan 3 tidak jauh berbeda, yaitu didapatkan tekstur debu di ketiga stasiun. Berdasarkan hasil analisis tekstur tanah yang dilakukan di laboratorium dengan menggunakan metode soil jar test, didapatkan kandungan silt atau lumpur lebih tinggi dibandingkan dengan clay atau liat, sedangkan kandungan pasir tidak ada. Tekstur sedimen yaitu silt dapat disebabkan oleh karena letak lokasi kawasan mangrove itu tidak langsung dekat dengan pantai yang memiliki arus dan gelombang yang tinggi. Berdasarkan hasil pengukuran variabel fisika sedimen, suhu pada stasiun 1, 2, dan 3 itu sangat stabil dengan nilai berkisar antara 28 sampai dengan 29 derajat Celcius. Hal ini disebabkan karena usia dari tanaman mangrove sudah dewasa dan tinggi sehingga menutupi hampir seluruh permukaan tanah. Menurut English et al. Pada tahun 1997, dalam Agustin 2013, kebanyakan pH tanah pada hutan mangrove berada pada kisaran 6 sampai 7. Meskipun ada beberapa nilai pH tanah yang di bawah 5, kemudian untuk salinitas diperoleh nilai yang memiliki variasi.
pada stasiun 1 salinitas berkisar antara 6 sampai 20%, sedangkan pada stasiun 2 diperoleh nilai salinitas antara 15 sampai 27%. Dan terakhir pada stasiun 3 diperoleh nilai salinitas yaitu antara 18 sampai 30%. Nah, adanya perbedaan salinitas yang bervariasi ini disebabkan oleh karena lokasi stasiun yang berbeda, di mana stasiun 1 berada dekat dengan muara Sungai Comal, sedangkan stasiun 2 berada di tengah kawasan konservasi mangrove, dan stasiun 3 lokasinya berada dekat dengan pantai. Nah, pada grafik Rhizopora mucronata dan Avicennia alba memiliki korelasi dengan variabel bahan organik, suhu, pH, dan unsur clay atau liat pada sedimen, di mana sifat korelasi antara Rhizopora mucronata dan Avicennia alba dengan bahan organik, suhu, pH, unsur clay atau liat adalah positif. Sedangkan Avicennia mariana memiliki sifat korelasi positif terhadap salinitas dan silt, di mana keberadaan spesies mangrove jenis Avicennia mariana pada lokasi penelitian diduga dipengaruhi oleh adanya salinitas dan unsur silt atau unsur silt yang ada pada sedimen, di mana sifat korelasi Rhizopora mucronata dan Avicennia alba dengan bahan organik, suhu, pH, unsur clay atau liat adalah positif, sedangkan Avicennia mariana memiliki sifat korelasi positif terhadap salinitas dan silt, di mana keberadaan spesies mangrove Avicennia pada lokasi penelitian diduga dipengaruhi oleh salinitas dan unsur silt pada sedimen. Selanjutnya, bahan lumpur yang tinggi di sungai menyebabkan peningkatan pertambahan sedimen dan dengan demikian pembentukan habitat baru yang cocok untuk korelasi bakau alam dan perkembangan berlanjutan hutan mangrove yang luas. Hasil penelitian Duarte et al. Pada tahun 1998 menunjukkan bahwa peningkatan pengendapan lumpur akan meningkatkan pertumbuhan bibit yang memungkinkan membantu bibit untuk mempunyai berat yang lebih besar dan tingkat kematian yang lebih tinggi terhadap bibit yang tidak dilindungi atau baru ditanam. Nah, adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penelitian mengenai karakteristik sedimen pada tegakan mangrove di Desa Mojo, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, yaitu pertama, kondisi mangrove di kawasan Desa Mojo termasuk sangat padat karena memiliki kerapatan lebih dari 1.500 pohon per hektar. Yang kedua,
karakteristik sedimen pada hutan mangrove Desa Mojo didominasi oleh karakteristik tekstur silt. Dan ketiga, hasil dari Participle Component Analysis atau PCA, korelasi spesies mangrove Rhizopora mucronata dan Avicennia alba serta Avicennia mariana dipengaruhi langsung oleh tekstur sedimen silt, sedangkan parameter lingkungan yang lain tidak berpengaruh terhadap spesies mangrove yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.